warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Natasha. Jadi, kali ini saya akan membahas pola penggunaan antibiotik dan alasan mengapa jika mengonsumsi antibiotik harus dihabiskan. Mengonsumsi antibiotik sebaiknya dilakukan sesuai dengan petunjuk dokter. Apabila dikonsumsi sembarangan, antibiotik bukannya bisa menyembuhkan penyakit, tetapi justru menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Antibiotik adalah kelompok obat yang dapat membasmi dan mencegah pertumbuhan bakteri penyebab penyakit atau infeksi. Obat ini hanya boleh dibeli dengan resep dokter dan digunakan dengan sesuai petunjuk dokter. Infeksi bakteri yang tergolong ringan biasanya dapat pulih dengan sendirinya, sehingga tidak memerlukan pemberian antibiotik. Pemakaian antibiotik baru diperlukan pada kasus infeksi bakteri parah atau pada pasien dengan kondisi imunitas lemah, misalnya pasien kanker atau HIV yang terkena infeksi bakteri. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk membeli dan menggunakan antibiotik sembarangan tanpa resep atau anjuran dari dokter. Penyakit yang bisa ditangani dengan antibiotik, seperti telah disampaikan sebelumnya, bahwa antibiotik digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Berikut ini adalah beberapa jenis penyakit akibat infeksi bakteri yang dapat diobati dengan antibiotik. Yang pertama, pneumonia akibat infeksi bakteri. Yang kedua, ISK atau infeksi saluran kemih. Yang ketiga, demam tifoid atau tipes. Yang keempat, infeksi menular seksual seperti gonore, sifilis, dan chlamydia. Yang terakhir, meningitis. Obat antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus seperti flu, cacar herpes, cacar ular, atau demam berdarah. Selain itu, antibiotik juga tidak efektif untuk mengobati infeksi akibat jamur atau parasit seperti cacing. Pemilihan jenis antibiotik. Ada banyak jenis antibiotik yang biasanya digunakan berdasarkan jenis kuman penyebab infeksi dan reaksi kuman terhadap antibiotik. Berikut ini ada beberapa jenis antibiotik yang bisa diresepkan oleh dokter. Yang pertama, beta-lactam seperti penisilin, amoxicillin, dan meropenem. Yang kedua, cephalosporin seperti cefixime, cefadroxil, cefdinir, dan ceftriaxone. Yang ketiga, quinolone misalnya levofloxacin, ciprofloxacin, dan moxifloxacin. Yang keempat, tetrasiklin seperti doxycycline dan minoxidil. Bila diresepkan antibiotik, maka Anda harus mengonsumsinya sesuai dengan dosis yang diberikan dan tepat waktu. Sebagai contoh, antibiotik dan jadwal 3 kali sehari perlu dikonsumsi setiap 8 jam dan antibiotik dengan jadwal 2 kali sehari perlu dikonsumsi setiap 12 jam. Penting untuk diingat, antibiotik harus dihabiskan. Jika dikonsumsi sembarangan atau menyalahi aturan, antibiotik tidak akan bekerja dengan efektif atau justru bisa menyebabkan berbagai efek samping yang berbahaya. Berbagai efek samping antibiotik. Antibiotik umumnya aman jika dikonsumsi sesuai petunjuk dan resep dokter. Namun, kadang memang kita bisa timbul beberapa efek samping seperti mual dan muntah, diare, infeksi jamur, sakit perut, sakit kepala, atau pusing. Efek samping yang muncul akibat antibiotik bisa berbeda-beda tergantung pada jenis, dosis, dan lama penggunaan antibiotik. Pada kasus tertentu, antibiotik juga bisa menimbulkan efek samping yang lebih serius, seperti kerusakan ginjal, gangguan pendengaran, gangguan fungsi hati, kelainan darah, dan gangguan sumsum tulang. Penggunaan antibiotik secara tidak tepat, misalnya tidak menghabiskan antibiotik, juga bisa menimbulkan dampak yang berbahaya, yaitu terjadinya resistensi antibiotik, yang dimana artinya kuman menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut, sehingga infeksi akan semakin sulit diobati. Oleh karena itu, ikutilah aturan dan cara mengonsumsi antibiotik yang tepat sesuai dengan anjuran dan petunjuk yang diberikan oleh dokter atau apoteker. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.